Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita bisa istiqomah untuk memberikan kajian-kajian mutiara ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini hari Jumat tanggal 24 September 2021 kami akan menyampaikan tentang kajian yang berkaitan dengan najis yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali seorang muslim bersinggungan dengan barang-barang yang dianggap oleh fikih sebagai barang najis, yang apabila barang najis itu mengenai sesuatu yang dikenakannya akan berakibat hukum yang tidak sepele. Batalnya sholat dan menjadi najisnya air yang sebelumnya suci adalah sebagian dari akibat terkenanya barang najis. Sejatinya tidak setiap apa yang terkena najis secara otomatis menjadi najis yang tak dimaafkan. Di dalam fikih mazhab Syafi'i ada beberapa barang najis yang masih bisa dimaafkan dan ada juga yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dalam fikih, najis yang bisa dimaafkan dikenal dengan istilah ma'fu. Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Khasifatus Saja memaparkan 4 kategori najis dilihat dari segi bahasa dan tidaknya najis tersebut dimaafkan. Beliau menuturkan sebagai berikut. Yang pertama, najis yang tidak dimaafkan baik ketika mengenai pakaian maupun ketika mengenai air. Ini yang pertama. Termasuk najis dalam kategori ini adalah umumnya barang-barang najis yang dikenal secara umum oleh masyarakat, seperti terkenanya air kencing, kotoran manusia dan binatang, darah, bangkai dan lainnya sebagainya. Ini yang terkena di pakaian yang itu bisa dimaafkan. Apabila najis-najis ini mengenai pakaian atau air, maka tidak dimaafkan. Pakaiannya menjadi najis dan harus disucikan sebagaimana mestinya. Airnya juga menjadi air najis yang tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci atau keperluan lain yang membutuhkan air suci. Yang kedua, najis yang dimaafkan baik ketika mengenai air maupun ketika mengenai pakaian. Yang masuk dalam kategori ini adalah najis yang sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata yang normal. Secara kasat mata itu tidak bisa terlihat. Sebagai contoh adalah ketika seseorang buang air kencing dengan tanpa benar-benar melepas pakaiannya, bisa jadi ada cipratan dari air kencingnya yang sangat lembut yang tidak terlihat mata mengenai celana atau pakaian lain yang dikenakan. Bila pakaian ini digunakan untuk sholat, maka sholatnya dianggap sah. Karena apa? Najis yang mengenai pakaiannya masuk pada kategori najis yang dimaafkan karena tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Maka lebih baiknya ketika kita kencing, celananya itu dilipat sampai atas dan kita jongkok.
ya, itu lebih bagusnya, hingga tidak kecipratan dengan air kencing yang itu tidak terlihat kasat matanya. Ketiga, najis yang dimaafkan ketika mengenai pakaian namun tidak dimaafkan ketika mengenai air. Barang najis yang masuk dalam kategori ini adalah darah dalam jumlah yang sedikit. Darah yang sedikit volumenya bila mengenai pakaian maka dimaafkan najisnya. Bila pakaian itu dipakai untuk sholat maka sholatnya masih dianggap sah. Sebaliknya, bila darah ini mengenai air tidak bisa dimaafkan najisnya meski volumenya hanya sedikit. Air yang terkena darah ini bila volumenya kurang dari 2 kulah, ya, dihukumi najis meski tidak ada sifat yang berubah. Sedangkan bila volumenya memenuhi 2 kulah atau lebih maka dihukumi najis bila ada sifatnya yang berubah. Dengan demikian, air yang menjadi najis karena terkena darah yang sedikit ini tidak bisa digunakan untuk bersuci atau keperluan lain yang memerlukan air yang suci. Lalu bagaimana ukuran darah bisa dianggap sedikit atau banyak? Syekh Syihab Ar-Romli sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Banten menuturkan bahwa ukuran sedikit dan banyak itu berdasarkan adat kebiasaan di suatu daerahnya. Noda yang mengenai sesuatu dan sulit untuk menghindarinya maka disebut sedikit. Yang lebih dari itu disebut banyak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang disebut banyak itu seukuran genggamnya tangan. Ya, genggamnya tangan bisa terlihat digenggam, nah itu bisa dianggap banyak. Seukuran lebih dari genggaman tangan atau seukuran lebih dari 1 kuku atau ini ya, seukuran lebih dari genggam tangan atau seukuran lebih dari 1 kuku itu bisa dikatakan banyak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu najis yang dimaafkan, ya, ketika mengenai air namun tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian. Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah pada saat hidupnya. Seperti apa? Nyamuk, kecoa, semut, kutu, rambut dan lain sebagainya. Bangkai binatang-binatang ini bila mengenai air dimaafkan najisnya, namun bila mengenai pakaian maka tidak dimaafkan najisnya. Sebagai contoh, bila kita melakukan sholat dan melihat di pakaian yang kita kenakan ada semut yang mati, maka sholat Anda batal bila tak segera membuang bangkai semut tersebut. Ini karena bangkai binatang yang tak berdarah tidak bisa dimaafkan najisnya bila mengenai pakaian. Masalah ini perlu diketahui oleh setiap muslim, ya, oleh bapak ibu kita semuanya, mengingat sangat sering bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih memberikan dampak pada sahnya ibadah yang kita lakukan, baik ibadah secara maldhah maupun ghairu maldhah. Demikian kajian Mutiara Ilmu pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.